Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Triapsari Purba, tim 2003-2044. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang biodiesel. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang biodiesel, yang dimana gagasan awal dari perkembangan biodiesel ini adalah dari suatu kenyataan yang sedang terjadi atau pernah terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya, serta anjloknya harga di pasaran. Nah, dengan hal tersebut, petani kedelai ini kebingungan dan butuh arahan dan masukan dari pemerintah setempat. Dengan bantuan dan pengetahuan yang berkembang saat itu, serta dukungan dari pemerintah setempat untuk mengasih solusi kepada para petani kedelai ini, para petani sekarang mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Nah, produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwasannya bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Untuk penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan biodiesel konvensional dengan perbandingan tertentu, yaitu pasti memiliki tujuan, yaitu tujuannya itu untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru, serta menjaga ketahanan kualitas bilangan setana biodiesel yang harus lebih besar sama dengan 40. Nah, adapun keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil. Karena apa? Karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat juga didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi masyarakat setempat atau bagi negara tersebut, seperti negara bagian barat dan Eropa, karena sumber dayanya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari kanola dan bunga matahari. Nah, bunga matahari dan kanola aja mempunyai manfaat bisa jadi bahan biodiesel. Merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati, minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan lainnya yang mengandung trigliserida yang bisa dijadikan bahan bakar. Tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar atau jatropha curipas, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Nah, untuk penggunaan biodiesel cukup sederhana dapat diurai atau biodegradable, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang atau yang sering kita dengar dengan sebutan sulfur. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain. Yang pertama termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperarah efek rumah kaca karena siklon karbon yang diperlukan itu pendek. Yang keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam,
aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya itu pun 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya itu hanya sekitar 70 derajat Celcius. Nah, yang ketujuh nih ada bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Yang kedelapan, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, yaitu berkisar 75-90%. Pastinya kan mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik nih, secara signifikan mengurangi karbon monoksida sebesar 90%, mengurangi resiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi desentrifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester, asam lemak, dan gliserol. Reaksi transestrifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Nah, penggunaan enzim lipase ini sangat menarik bukan untuk dikembangkan. Karena apa? Karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah. Serta pemurnian biodieselnya ini juga sangat mudah dilakukan. Namun, demikian karena biayanya produksi cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi, dengan menggunakan metode Walker biocatalyst dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah pastinya. Pastinya masyarakat bisa menggunakan, walaupun masyarakat dari golongan rendah sampai ke tinggi. Karena dengan aplikasi ini dia lebih murah. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol. Nah, hasil dari destilasi ke bagian bawah reaktor, katalis yang umumnya itu digunakan adalah natrium hidroksida atau kaustik soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengakatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan lemak bebas terlalu tinggi atau lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air di dalam reaksi, maka sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu, membentuk emulsi dengan metanol dan minyak. Sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah terlebih dahulu sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas, dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi atau metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Nah, setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan metil ester.
karena adanya perbedaan densitas atau gliserol 10 lbs atau gal dan metil ester 7,5 lbs, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperolehnya biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan disabun. Lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian sebesar 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar atau yang sedang kita bahas ini biodiesel. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi antara lain itu transestrifikasi. Lama reaksi, semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produksi yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua, ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar, yaitu berkisar 98%. Berat adalah 6:1. Ketiga, jenis katalis, yaitu katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangannya. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi tanpa katalis reaksi. Nah, transestrifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita ditambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifika adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, bersifat korosif. Yang kedua, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru. Bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang. Pada saat pencucian, mencemari lingkungan tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak ditumbuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Yang kedua itu ada katalis heterogen. Nah, katalis heterogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksinya. Jenis katalis heterogen ini juga dapat pada reaksi transestrifikasi adalah CaO, MgO. Nah, keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi. Yang kedua, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang,
Panjang biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Nah, katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transestrifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau yang disebut dengan KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, yaitu berkisar 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transestrifikasi adalah sebanyak 1%. BB minyak nabati atau Darnoko 2000. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada tabel bawah ini, yaitu kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolosis dan sangat aktif adalah katalis dengan tujuan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberi arti bahwasanya katalis mampu mengkonversi hingga 95%, tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun atau memiliki sifat ganda nih. Senyawa yang mengikat komponen Si, Mg, dan Al cenderung berfungsi sebagai penyangga katalis. Katalis logam seperti Cu dan Sn pada reaksi metanolosis tidak ditemukan hasil berupa metil ester. Katalis yang bersumber dari limbah seperti janjang sawit dan limbah sekam padi juga dapat digunakan sebagai katalis. Sekam padi mengandung senyawa dengan komponen K dan Na. Janjang sawit ini banyak mengandung komponen K yang baik sebagai katalis. Yang keempat itu suhu, kecepatan reaksi transesterisifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih. Titik didih dari alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterisifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama prosesnya, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transestrifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumpukan antara molekul reaksi meningkat dan energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitasnya. Suhu juga mempengaruhi viskositas dengan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan semakin molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumpukan antara molekul bereaksi juga meningkat.
Yang kelima, peningkatan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan juga memperbesar peluang terjadinya tumpukan agar molekul pada awal reaksi ini pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai membentuk metil ester. Nah, lama waktu pengendapan atau settling, ini berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi pengendapan bertujuan untuk memisahkan glycer dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolasi pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Berikutnya, kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau samonifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Metanol, jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Metanol ini merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol ini mempunyai keuntungan lebih, yaitu mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol. Karena metanol memiliki 1 ikatan karbon sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibandingkan dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan, dan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Metanol dan etanol yang dapat digunakan hanya murni 99%. Metanol memiliki massa jenis 0,7915 gram, sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79 gram. Untuk pembuatan biodiesel dari minyak nabati ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi, akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada dalam waktu kecil, mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14.
Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan melalui dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Yang kedua itu transestrifikasi, salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam bidang industri, yaitu minyak nabati. Yang ketiga itu pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel ini atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga, zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahnya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metosida masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan, fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa, injeksi, dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basah yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 gram. Yang terakhir itu ada pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil atau asam lemak dipanaskan sebesar selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit lamanya. Tentu saja, proses ini melakukan proses yang panjang dan memerlukan biaya yang besar. Tapi di sisi lain juga sangat menguntungkan bagi masyarakat kita. Terlebih lagi masyarakat Barat dan masyarakat Eropa. Nah, untuk sebelum melakukan proses pengeringan tersebut,